kami akan menjelaskan materi tentang API dengan mata kuliah KFPL. Kenalkan, nama saya Lita Rahmania. Nama saya Arifin Zikri. Nama saya Rosaura Aulia. Nama saya Ajeng Kafiani. Nama saya Syarul Mubarak. Nah, berikut ini penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan file indeks PHP. Nah, di sini ada HTML lah yang menunjukkan bahwa HTML ini berbahasa Indonesia. Di sana ada UTF-8, nah itu untuk menentukan format karakter agar mendukung berbagai simbol dan huruf. Di sini ada Larista, perkiraan cuaca. Di sini untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Di sini ada image RLC dan WCSS. Nah, maksud di sini WCSS itu digunakan dalam halaman eh, styling halaman secara ketat. Di sini ada rel icon untuk menampilkan icon kecil di tab browser. Di sini ada style sheet menunjukkan link cloud free. Nah, di sini akan menyediakan icon cuaca. Dan di sini style CSS itu file CSS yang ditambahkan file CSS yang akan ditambahkan untuk mengatur tampilan. Di sini ada body class. Nah, body class sendiri di sini ada gradient. Nah, body gradient ini gray-nya 900 dan blue-nya 900. Nah, latar belakang gradasi ini yaitu warna abu-abu tua dan biru tua. Di sini ada eh, warna teksnya warna putih dan eh, bergaya sans serif. Sini ada div class, header class container. Nah, di header class container sendiri itu bagian halaman yang berisi logo dan kolom pencarian. Ada justify. Item center itu flagnya berfungsi untuk mengatur halaman dalam suatu baris. Nah, justify between-nya untuk memberi jarak maksimal antara logo dan pencarian. Nah, jadi di sini ada item center juga, itu memastikan semua elemen bersifat sejajar secara vertikal. Di sini ada div class. Div class item space X3, teks 2, X1, font boldnya teks white, dan ada MSRC, log new PNG, terus ada span Larista. Jadi logo Larista itu ditampilkan dalam bentuk gambar 6 kali 6 pixel dan rolling flow-nya membuat gambar berbentuk lingkaran. Dan besar dan teksnya warna white. Sini ada div class text container relatif. Nah, di sini kolom pencarian dibuat transparan dengan efek blur dan drop down-nya itu blur. Nah, di sini ada input type. Input type-nya ini teks input cari lokasi di episodenya cari lokasi. Nah, ada class BG white 20 round, terus fokusnya outline. Nah, di sini itu fokusnya itu feathering, terus blue-nya itu 400 dan kolom akan memiliki garis tepi berwarna biru. Warna biru. Di sini ada button search button, terus ada PR search text white. Nah, di sini ada tombol pencarian yaitu icon kaca pembesar dari font Ausman. Di sini ada pesan kesalahan, error message, di hidden, di kelas hidden, terus bordernya berwarna white dan text centernya background dan teksnya warna red. Nah, jadi sini bagian yang akan muncul jika terjadi kesalahan, misalnya pencarian gagal. Dan awalnya disembunyikan dulu, jika ada yang gagal baru ditampil. Sini ada bagian cuaca. Nah, di main class sendiri ada container max 4x, 4 PX4 dan PY8. Nah, di main ini eh Wither Withercard-nya itu kartu yang menampilkan informasi cuaca. Terus BG BG white, BG-nya berwarna white dan latar belakangnya sedikit transparan. Nah, di sini ada div class flag. Flag justify between item center itu mengatur tata letak eh, di mobile secara vertikal dan horizontal di layar besar atau laptop. Di sini ada div class.
request weather informasi MB6 terus MB0. Nah, di sini tuh menampilkan cuaca ya. Ini ada menampilkan lokasi dan tanggal juga. Nah, di sini lokasinya akan diperbarui secara dinamis dan tanggal perkiraan cuacanya juga akan diperbarui. Nah, jika lokasinya diperbarui, maka tanggal cuacanya akan diperbarui juga. Ini ada flight center MP4, terus the weather icon, dan kelasnya 6x1. Dan VA Cloud-nya itu ikonnya sound. Nah, di sini ada icon cuaca yang berubah sesuai dengan kondisi aktual dan defaultnya menggunakan icon matahari dan awan. Jadi kesimpulan yang saya baca tadi, desain responsifnya menggunakan will CSS, terus menampilkan perkiraan cuaca berdasarkan hasil lokasi dan eh, tanggalnya berubah sesuai dengan jika lokasi berubah, tanggalnya juga berubah. Nah, di sini ada efek brush transparan untuk menampilkan tampilan secara modern dan kolom pencarian lokasi dengan kaca pembesar dan pesan kesalahan jika pencariannya itu gagal. Baik, akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian tampilan utama cuaca terdapat elemen yang menampilkan suhu dengan ID, temperatur, serta deskripsi cuaca dengan ID description. Untuk bagian ini akan diperbarui secara dinamis berdasarkan data cuaca yang diperoleh. Selanjutnya, terdapat detail cuaca seperti kecepatan angin dengan ID, wind speed, kelembaban udara dengan ID, humidity. Untuk tekanan udara dengan ID, pressure, dan jarak pandang dengan ID, visibility. Jadi setiap informasi ini ditampilkan dengan icon dan teks yang memudahkan pengguna dalam memahami kondisi cuaca. Bagian ID forecast container disediakan untuk menampilkan perkiraan cuaca dalam 5 hari ke depan. Untuk informasi ini akan ditambahkan secara dinamis melalui JavaScript agar pengguna dapat melihat perubahan cuaca yang akan datang. Yang terakhir, terdapat footer yang berisikan hak cipta sebagai penutup halaman. Selain itu juga terdapat file JavaScript external script new.js yang berfungsi untuk mengambil dan memperbarui data cuaca secara otomatis. Jadi secara keseluruhan, kode ini merupakan tampilan antarmuka website cuaca yang dapat diperbarui secara dinamis menggunakan JavaScript. Memungkinkan agar pengguna untuk melihat informasi cuaca terkini dengan mudah dan jelas. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai kode CS. Maka di sini terdapat variabel APK dengan APK yang sudah dibuat dari website. Kemudian terdapat variabel URL dan yaitu URL API dari API Open Weather Map. Kemudian terdapat variabel location L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID location. Kemudian terdapat variabel data L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID date. Kemudian terdapat variabel temperatur L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID temperatur. Kemudian terdapat description L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID description. Kemudian terdapat weather icon L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID weather icon. Kemudian terdapat variabel wind speed L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID wind speed.
Kemudian dapat humidity L yang digunakan mengambil ID dengan ID humidity. Kemudian terdapat pressure L yang digunakan mengambil ID dengan ID pressure. Kemudian terdapat variable visibility L yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID visibility. Kemudian terdapat variable forecast container yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID forecast container. Kemudian terdapat variable source input yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID source input. Kemudian terdapat variable source button yang digunakan untuk mengambil ID dengan ID source button. Kemudian terdapat variable error message yang digunakan mengambil ID dengan nama ID error message. Kemudian terdapat variable update time L yang digunakan untuk mengambil ID dengan nama ID time. Kemudian terdapat variable locations dengan value kosong, tidak ada value. Kemudian terdapat function get cuaca kota dengan parameter city. Di sini terdapat try dan catch. Dalam try terdapat variable response dengan mengambil URL menggunakan fetch dari variable URL. Kemudian terdapat endpoint-nya whether. Kemudian dengan parameter query-nya diambil dari parameter city. Kemudian parameter FID diambil dari variabel APK. Kemudian parameter unit sama dengan metrik dan parameter language sama dengan ID. Kemudian terdapat variabel data dengan mengambil data dari variabel respon dan mengembalikannya menjadi data JSON. Kemudian terdapat kondisi jika data kodenya tidak sama dengan 200, maka akan menampilkan error di konsol dengan error kota tidak ditemukan. Kemudian variabel error message akan menghapus kelas hidden. Kemudian variabel error message dengan tag query P akan mengupdate teksnya menjadi kota tidak ditemukan. Silakan coba lagi. Kemudian terdapat return untuk menghentikan kode agar tidak menjalankan kode berikutnya. Kemudian terdapat function update cuaca api dengan parameter diambil dari variabel data. Kemudian terdapat function get ramalan cuaca dengan parameter yang diambil dari parameter city. Kemudian catch error akan menampilkan error pada konsol dengan teks gagal mengambil data cuaca. Kemudian variabel error message akan menghapus kelas dengan kelas hidden. Kemudian dapat variabel error message dengan tag query P akan mengupdate teks pada tag query P dengan teks terjadi kesalahan saat mengambil data cuaca. Kemudian terdapat function get ramalan cuaca dengan parameter city. Di function ini juga terdapat try dan catch. Di dalam try terdapat variable response dengan mengambil URL dengan menggunakan fetch dengan URL dari variabel URL. Kemudian dengan endpoint-nya forecast. Dengan parameter query-nya itu diambil dari parameter city. Kemudian parameter FID-nya diambil dari variabel APK. Kemudian parameter unit sama dengan metrik dan parameter language-nya yaitu sama dengan ID. Kemudian dapat variabel data dengan mengambil respon dari variabel respon dan mengembalikan responnya menjadi data JSON. Kemudian jika data kodenya bukan sama dengan 200, maka akan menampilkan error di konsol dengan error gagal mengambil perakiraan cuaca. Dan kemudian return untuk mencegah kode berikutnya dijalankan. Kemudian terdapat variabel now yang digunakan untuk mengambil data atau tanggal saat ini, tanggal berserta jam saat ini. Kemudian terdapat variabel current hour dengan mengambil jam dari variabel now. Kemudian terdapat variabel selected forecast dengan mengambil list dari data dengan array ke 0. Kemudian terdapat perulangan for
dengan nama variable forecast yang diambil dari data.list. Kemudian terdapat variable forecast hour dengan mengambil tanggal dan jam saat ini dari variable forecast .dt txt. Yang diambilnya adalah jam. Kemudian terdapat kondisi jika forecast hour lebih kecil sama dengan variable current hour dan current hour lebih kecil dari variable forecast ditambah 3. Berarti jamnya akan ditambah 3. Kemudian variable selected forecast akan diganti dengan variable forecast. Kemudian terdapat break untuk menghentikan kode. Kemudian terdapat variable tampil cuaca dengan parameter yaitu time yang diambil dari variable selected forecast dengan titik main titik time yaitu data yang diambil dari API dengan nama temp. Kemudian dijalankan dengan metron yaitu dengan agar angka yang berada di data temp ini dibulatkan. Kemudian dapat variable description yang diambil dari data dari variable forecast dengan data weather yaitu dari array ke 0 dan kemudian description. Kemudian terdapat fungsi split yaitu untuk memisahkan kata dan kemudian mengubah huruf huruf pertama menjadi huruf kapital dan kemudian digabungkan kembali. Kemudian terdapat parameter icon yang diambil dari variable forecast dengan data weather yang dengan array ke 0 dan kemudian diambil data iconnya. Kemudian terdapat parameter wind speed yang diambil dari variable selected forecast dari data wind dan kemudian data speed dan kemudian dikali 3,6. Maksud dikali 3,6 ini itu mengubah dari satuan meter per detik menjadi kilometer per jam. Kemudian terdapat parameter humidity yang diambil dari variable selected forecast dengan data main, kemudian humidity. Kemudian ada parameter pressure yang diambil dari variable selected forecast dengan data main, kemudian diambil dari data pressure. Kemudian terdapat parameter visibility yang diambil dari variable selected forecast dengan kemudian data visibility. Dan dibagi 1000. Kemudian to fixer 1. Fungsi to fixer 1 ini digunakan untuk membulatkan data menjadi data desimal. Kemudian terdapat parameter dat dengan mengambil function dat dengan parameter yang diambil dari variable selected forecast dengan data dt underscore txt. Kemudian akan mengubahnya menjadi data lokal saat ini dengan kode negara ID. Kemudian terdapat parameter weekday. Weekday ini berarti dia adalah nama hari, kemudian day ini tanggal, kemudian month ini bulan, kemudian year ini adalah tahun. Kemudian akan memanggil function ramalan cuaca dengan parameter data. Kemudian terdapat catch error. Kemudian ketika error akan menampilkan error pada konsol dengan teks gagal mengambil data perakiraan cuaca. Dan diambil dari parameter error. Baiklah, berikut adalah tampilan dari API Open Weather yang diambil dari endpoint forecast dengan parameter query sungai liat dan ID dan API-nya. Kemudian di sini terdapat kode, kemudian dapat data list dengan array pertama yaitu terdapat dt main dengan suhu terdapat data suhu temperatur, suhu minimal, suhu maksimal, tekanan, kemudian kelembapan, kemudian terdapat deskripsi untuk cuacanya yaitu awan mendung, kemudian terdapat kecepatan angin, terdapat visibility yaitu jarak pandang, terdapat data dt underscore txt, dan terdapat tanggal, bulan, tahun, dan jam.
Kemudian terdapat API of Weather dengan endpoint weather, jadi dengan parameter query sungai liat, dan terdapat API. Kemudian pada data ini terdapat koordinat, terdapat weather cuacanya yaitu awan mendung, kemudian terdapat data main yang terdapat suhu, suhu minimum, suhu maksimal, tekanan, kelembapan, kemudian visibility, yaitu jarak pandang, kecepatan angin, dan nama yaitu kota yang dicari yaitu kota Songaliat, kemudian terdapat kode 200. Jika kode ini selain 200, maka berarti data data kota tidak ditemukan, berarti kotanya tidak ada. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini ada function ramalan cuaca dan di dalamnya ada parameter data. Setelah itu, di sini ada variable forecast container .inner HTML dengan nilai kosong untuk membuat em, untuk membersihkan kontainer sebelum data tersebut ditampilkan. Setelah itu ada variabel daily data yang di dalamnya untuk menyimpan objek perkiraan cuacanya. Nah, itu ada variabel now sama dengan new date untuk mengambil data tanggal sekarang. Setelah itu ada variabel current hour sama dengan now.getHours. Di sini adalah variabel untuk jam sekarang yang diambil dari variabel now. Itu ada looping untuk data.list yang di dalamnya ada parameter forecast untuk perkiraan cuaca 5 hari ke depan, dan di dalamnya ada variabel date dan time sama dengan forecast.date text.split text yang digunakan untuk memisahkan antara date dan time-nya, tanggal dan waktunya. Dan itu ada variabel hour. Sini ada parse in apa ya? Yang dalamnya ada time.split untuk memisahkan itu. Setelah itu ada jika ini ada kondisi jika uh, bu- bukan daily data, maka di dalamnya jika tanggal sama dengan tanggal sekarang sesuai dengan format yang telah diubah jadi toString split, yang di sini diambil dari data dt.txt yang berisi kumpulan tanggal yang berada di API-nya. Lalu itu maka ada kondisi jika hour atau jam lebih besar sama dengan current hour, eh, jam sekarang ditambah dengan 3, maka daily data date tanggalnya sama dengan forecast perkiraan ramalan. ramalan. Selain itu maka jika hour sama dengan 0, maka daily data dia akan
menyesuaikan dengan daily data sama dengan forecast. Jadi jika jam sekarang saat ini jika ditambah timer 3, jadi jika bukan itu maka dia akan menyimpan data yang untuk ditambahkan hari jam sekarang ditambah 3 dia maka dia mengambil yang ini. Selain itu maka dia akan mengambil yang hour sama dengan 0. Setelah itu terdapat object.key. Di dalamnya ada parameter daily data yang dot slice 0,5, ya ini merupakan untuk menampilkan card perakiraan cuaca untuk 5 hari ini. Jadi menjadi 5 bagian yang akan ditampilkan, yaitu di dalamnya ada variabel forecast atau variabel perkiraan cuaca sama dengan daily data, ngambil date, ngambil tanggal dari yang sebelumnya. Setelah itu ada variabel forecast card. Sini dia mengambil maksudnya di sini dia sama dengan mengambil membuat membuat div untuk card perkiraan cuaca 5 hari ke depan. Setelah itu dia akan menambahkan kelas forecast card. Setelah itu forecast card akan dari inner HTML dia akan menampilkan berupa paragraf, berupa teks yang dimana terdapat ada weekday long. Ini untuk harinya seperti Senin, Selasa, sampai Minggu. Dan itu ada D-nya, ini berupa numerik, berarti berupa angka. Dan itu ada month, berupa teks seperti Februari, Januari, Februari. Dan itu ada year, ada tahunnya berupa angka, misalkan 2020, 2025. Lalu ada image, ini adalah image untuk menampilkan ikonnya. Di sini ada terdapat forecast weather, maka nantinya dia akan menyesuaikan dengan cuaca, perkiraan cuaca yang pada hari ini atau maksudnya perkiraan cuaca untuk 5 hari ke depan. Setelah itu ada teks untuk menampilkan temperatur, yang dimana ada math.round untuk membulatkan temperatur tersebut, yang awalnya itu adalah suhu Kelvin yang di convert menjadi Celsius. Nah itu ada teks lagi di bawahnya, ada forecast weather untuk description. Di sini misalkan ada word chart to uppercase, ini untuk menampilkan membuat huruf kapital untuk setiap kata. Misalkan nama saya Syarun Mubarak, berarti kapitalnya ada S dan M. Itu ada, setelah itu wordnya di slice, dipisah. Awalnya jadi Syarun Mubarak itu digabung jadi, maka ada spasinya. Setelah itu di join menjadi, setelah itu ada terdapat data tambahan untuk forecast card.
itu. Dan dalamnya ada untuk datasetnya di dalamnya ada map around untuk membulatkan temperatur atau suhu. Dan itu ada description sama seperti tadi. Itu ada icon yang diambil dari forecast weather. Dan itu ada forecast data dataset line speed. Di sini ada untuk kecepatan angin. Di sini ada forecast yang net.round untuk dibulatkan itu forecast round the speed dikali 3,6 karena dari meter ke diubah menjadi kilometer itu kecepatan. Nah, itu ada forecast dataset humidity itu kelembapan. Setelah itu ada pressure untuk tekanan. Itu ada visibility dalam dibagi 1.000. Setelah itu untuk mengubah misalkan visibility-nya 5,123 maka dibulatkan menjadi 5,1. Setelah itu forecast card dataset date ini untuk tanggalnya misalkan weekday-nya yang tadi minggu. Setelah itu ada day-nya uh, untuk nomornya misal 15. Jadi mono untuk tipe data long untuk bulan Februari dan year-nya numerik menekan angka 2025 misalnya. Setelah itu ada function untuk add event listener forecast the card. Misal ketika card forecast untuk perkiraan 5 hari itu diklik maka akan menampilkan cuaca tampil cuaca berupa temperatur, deskripsi, icon, kecepatan, kelembapan, tekanan, visibility, dan tanggal. Setelah itu forecast container akan menambahkan forecast card. Setelah itu untuk di sini terdapat icon function icon cuaca yang akan mengembalikan gambar dari yang diambil dari link API. Sini ada parameter icon code yang diambil dari kode icon icon kode cuacanya yang diambil dari API-nya. Setelah itu ada Windows.interrupt ketika di reload atau di refresh maka dia akan menyesuaikan menampilkan data default berupa kota Sungalian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pada berikutnya yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Di sini terdapat function update cuaca API dengan parameter data. Di dalam function ini terdapat variabel location sama dengan parameter name dan parameter country yaitu kota. Di sini fungsi parameter ini untuk menampilkan kota dan ID kota dan ID negara. Berikutnya sih terdapat parameter location element dot text content sama dengan lokal yang untuk fungsi untuk menampilkan variabel yang di atas. Ini terdapat data element dot next content sama dengan parameter sama dengan function waktu dan tanggal saat ini. Dot to long list ini untuk berfungsi untuk merubah nilai tanggal menjadi format Indonesia.
Di dalam ini terdapat tanggal, bulan, dan hari. Berikutnya di sini terdapat variabel temperatur elemen dot text content sama dengan parameter math row dengan nilai temperatur dari nilai main dan nilai data. Dengan format Celsius. Berikutnya di sini terdapat variabel deskripsi elemen dot text content sama dengan data weather dengan deskripsi dari nilai weather baris pertama dari nilai data. Di sini deskripsinya akan dipisah. Hasil pisahnya akan diubah menjadi setiap huruf depan dari teks yang ada di deskripsi menjadi kapital dan menghubungkannya kembali. Di sini dapat variabel header element, header icon element dot inner HTML sama dengan function icon cuaca. Dalamnya terdapat parameter icon berada dalam nilai header baris pertama dan nilai data. Berikutnya sini terdapat variabel with speed element dot text content sama dengan parameter metro untuk membulatkan nilai dengan parameter speed di dalam nilai width dalam nilai data. Di sini terdapat kali 3,6 itu untuk membulatkannya menjadi kilometer yang awalnya meter per detik. Baik, berikutnya sini dapat variable humidity elemen dot text content sama dengan parameter humidity berasal dari nilai main dan berasal dari nilai data. Oke, berikutnya sudah dapat variable pressure elemen dot text content sama dengan parameter tekanan menampilkan tekanan. Kemudian sudah dapat variable visibility elemen dot text content sama dengan visibility berasal dari nilai data dibagi 1000 untuk merubah nilainya menjadi kilometer. Terus dapat tufik untuk membulatkan angka menjadi desimal. Oke, berikutnya sini dapat function tampil cuaca dengan parameter data. Di dalam function ini terdapat variable local element dot text content sama dengan local berikutnya terdapat variable date berupa tanggal elemen dot text content sama dengan date berasal dari nilai data. Berikutnya terdapat variable temperatur elemen dot text content sama dengan parameter temperatur dari nilai data berupa Celsius. Berikutnya sini terdapat variable deskripsi elemen dot text content sama dengan deskripsi yang berasal dari nilai data. Di sini deskripsinya akan dipisah per kata dan mengubah kata depannya menjadi kapital dan hubungannya kembali. Ini terdapat with icon elemen dot inner HTML sama dengan icon cuaca. Fungsinya untuk menampilkan icon cuaca dari parameter itu dari parameter icon yang berasal dari nilai data. Berikutnya saya terdapat variable wind speed elemen dot text content sama dengan parameter wind speed dari nilai data yang bertipe kilometer per jam. Sini terdapat humidity elemen dot text content sama dengan parameter humidity berasal dari nilai data yang berformat persen. Sini terdapat parameter filter elemen dot text content yang
yang sama dengan parameter pressure berasal dari nilai data dengan tipe tekanan. Langsung. Berikutnya sini terdapat variabel visibility elemen dot text content sama dengan parameter divisi divisi yang berasal dari nilai data dengan format kilometer. Di sini terdapat variabel source button dengan dot add event list dinner untuk fungsi apabila diklik akan menjalankan perintah sebagai berikut, yaitu terdapat variabel gt sama dengan source input dot variable frame untuk mengambil nilai variabel dari inputan source. Sini terdapat if apabila ct-nya ada akan menampilkan get function get cuaca kota dengan parameter ct. Apabila tidak ada akan menampilkan arret silakan masukkan nama kota. Kemudian sini terdapat variabel source input dot add event listener dengan tipe keypress. Apabila salah inputnya diklik akan mengaktifkan fungsi search fungsi variable search button dot click yang ada di atas ini. Oke, begitu saja materi yang saya bisa jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari style CSS-nya. Nah, yang pertama itu terdapat keyframe atau fade in. Nah, di situ kita di sini pertama-tama kita akan menjelaskan animasinya. Nah, di sana terdapat animasi ini yang membuat eh, munculnya elemen secara perlahan dari bawah ke atas. Nah, di situ berukuran 20 px. Kemudian dari transparannya ada opacity-nya yaitu 1, kemudian tampak penuhnya menggunakan opacity yang pertama yaitu 0, kemudian untuk tampak penuhnya ada opacity 1. Terus untuk efeknya masuk halus pada elemen yang pertama muncul di layar. Nah, kemudian ada yang pertama, kemudian ada kartu cuaca, yaitu maksudnya tampilan cuacanya menggunakan kart. Nah, pertama-tama untuk menerapkan animasinya, pertama-tama menerapkan animasinya, FAT-L-nya selama 8 detik. Nah, dengan efek easy out atau lebih cepat di awal dan melambat di akhir. Nah, kemudian bayangannya box shadow-nya untuk efek tampilan terdapat modern yaitu ada 8px 30px dengan warna RGBA. Nah, kemudian eh, untuk transitionnya selama selama 3 detik agar perubahan lebih estetis. Nah, kemudian pada hovernya untuk hovernya sendiri itu kursor akan diarahkan ke elemen ini. Nah, kartu tersebut akan terangkat ke atas dengan translate-nya berukuran Q minus 5px. Nah, kemudian ada detail item. Nah, untuk detail item ini pada detail informasinya. Nah, kemudian di sini terdapat background-nya dengan warna putih yang samar atau RGBA dengan 255, 255, 255, 255 dan 0,05. Nah, untuk paddingnya sendiri kita menggunakan sebesar 1 rem, terus untuk memberikan ruangan di dalam elemennya. Nah, untuk border radiusnya itu sebesar 1 rem, kemudian untuk backdrop filternya blur dengan ukuran 10px. Nah, kemudian untuk transitionnya ada 3 detik dengan easy-nya. Nah, kemudian untuk detail item hovernya eh, saat kursor diarahkan, elemen terlatar belakang itu menjadi warna yang terang. Nah, untuk RGB-nya sendiri sama, tapi yang berbedanya menggunakan 0,1. Nah, kemudian untuk transformernya akan membesar sedikit dengan ukuran 1,05. Nah, kemudian ada untuk tampilan pada kartu perkiraan cuacanya. Nah, di sini menggunakan backgroundnya sama,
dengan detail item, tetapi memiliki item paddingnya yang berbeda. Untuk paddingnya sendiri ada 1,5 rem, kemudian ada border radiusnya 1 rem, kemudian backdrop filternya blur seukuran 10 px, kemudian transitionnya selama 3 detik. eh, Terus untuk animationnya fade lean selama 8 detik menggunakan easy out. Kemudian untuk kursornya pada card hover itu memberikan efeknya sama seperti yang detail item tadi, akan menjadi warnanya lebih terang. Nah, untuk transformernya juga sama menggunakan translate Y-5px. Kemudian ada tampilan untuk kolom pencarian, share input. Nah, untuk backgroundnya sendiri berwarna RGBA 255 0,2. Nah, untuk warna colornya itu warna putih, kemudian teksnya itu berwarna putih, kemudian transitionnya eh, selama 3 detik, kemudian agar perubahan tampilan lebih lembut. Nah, untuk teks bordernya berukuran 2px dengan warna RGBA 255 0,1 supaya warnanya placeholdernya lebih terang. Baik, untuk share inputnya placeholder menggunakan warna RGBA 255 0,7. Nah, agar terlihat lebih tetap lembut. Kemudian ada shared input fokusnya. Nah, untuk lebarnya sendiri berukuran 300 px, kemudian backgroundnya RGBA 255 0,25, kemudian border colornya berbatas bordernya lebih jelas, kemudian dengan ukurannya warnanya 255 0,3. Nah, kemudian respon adjustment. Nah, untuk respon ini tuh penyesuaian saat penggunaannya. Nah, pada medianya jika layar lebih kecil maka akan lebih kecil dari 768 misalnya di HP atau di tablet. Nah, teks informasinya ini akan menyesuaikan. Nah, untuk teks align-nya berukur center akan berada di tengah-tengah. Kemudian ada whatever details. Nah, untuk detailsnya sendiri itu dengan margin topnya 2 rim, kemudian ada share inputnya. Kolom pencariannya itu akan melebar sebesar 100%. Nah, saat diklik agar lebih nyaman, kemudian diketik di layar yang kecil. Contohnya tadi seperti HP ataupun tabel. Nah, kemudian yang terakhir kali ada pesan error. Nah, untuk pesan error di sini saat pesan kesalahan muncul, awalnya berasa sedikit untuk transformernya terdapat translate minus 10 ps, kemudian transitionnya sebesar selama 3 detik. Nah, untuk pergerakannya lebih halus. Nah, untuk transformernya juga message note dot hidden-nya ada transform translate Y0 berukuran 0. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil websitenya. Nah, ini untuk halamannya seperti tadi, ketika diklik bagian card-nya, dia akan muncul sedikit lebih lebar, kan akan menampil ke arah tinggi. Nah, kemudian ada syarat pencahariannya juga, bisa mencari kota-kota yang dibutuhkan seperti Pangkal Pinang atau Sungai Liat. Nah, ketika salah, maka akan muncul kata errornya tadi, tidak bisa dan bisa akan diulang kembali. Nah, ketika kita mengklik Sungai Liat, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, itu saja penjelasan untuk style CSS-nya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taka. Lah, laude.